Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Raden, dan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua untuk menyaksikan YouTube yang saya buat ini. Dan semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah yang kemarin saya bawakan tentang penindasan rezim Soeharto atas kreativitas masyarakat bangsa ini. Jadi kita ditekan lewat sistem yang dia buat hingga semua orang tidak berani berbuat sesuatu tanpa ada perintah dari Soeharto. Ini merupakan suatu hal yang dahsyat, dan dia membuat ring-ring yang memang ditempatkan oleh orang-orang yang dia pilih untuk biar tidak adanya pengkhianatan di antara mereka. Nah, tapi ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa perbedaan Soekarno dan Soeharto itu sungguh-sungguh sangat miris. Jadi bertolak belakang 180 derajat. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti ini. Jadi di awal-awal kemerdekaan ini, pertama di awal-awal kemerdekaan bangsa ini, bangsa yang tidak pernah dianggap oleh siapapun, dan hanya dianggap bangsa yang pernah dijajah atau bangsa yang sangat rendah. Tapi di sisi lain, Soekarno mengangkat menjadi sebuah kemampuan, sebuah kebaikan, dan juga sebuah power. Jadi dia membuat bangsa ini menjadi sebuah negara yang diperhitungkan, dilihat, dan disegani. Kenapa itu terjadi? Inilah yang terjadi karena apa? Soekarno selalu melobi negara-negara yang baru merdeka, dan dia juga didukung oleh negara-negara yang baru merdeka seperti Mesir, terus beberapa negara lainnya yang Yugoslavia, dan beberapa negara lainnya. Dia membuat sebuah negara yang bernama, kelompok yang bernama negara non-blok. 1950-an dia membuat pertemuan Bandung, dan itu sangat populer di mata internasional. Kenapa? Karena disitulah dia memperlihatkan bahwa bangsa ini bangsa yang bisa mengolah kemampuan strategi geopolitiknya dan geoekonominya lewat pengumpulan bangsa-bangsa tersebut yang baru merdeka. Dan ini sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat berhasil, karena yang diundang itu bukan negara-negara kecil, tapi negara-negara yang baru merdeka tapi memiliki nilai di mata para penjajahnya, dan juga merupakan negara yang sangat strategis dalam memperhitungkan segala aspek geopolitik yang ada di masa itu. Jadi seperti itulah yang terjadi. Jadi Soekarno mengangkat bangsa ini dari bangsa yang dianggap tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tapi dia memperlihatkan sebuah aksi bahwa bangsa ini harus diperhitungkan. Kenapa? Karena itu tadi, selain menampakkan perlawanan pada sesuatu yang ingin kembali menaklukkan melalui neokolonialisme, dan dia juga melawan aksi-aksi mereka dengan melakukan sebuah kegiatan. Pertama dia buatlah gerakan non-blok, lalu dia buat lagi Ganevo, Game New All Forces. Jadi kekuatan dunia baru atau New Order, itu kalimat yang Soekarno pertama bicarakan di PBB, New World Order. Nah, itulah yang terjadi. Nah, Soekarno buatlah non-blok, dan di mata orang-orang itu ini merupakan sebuah bagian yang sangat-sangat dahsyat sekali. Dan di sisi lain pun Soekarno membantu negara-negara yang ingin merdeka seperti Aljazair. Soekarno membantu Aljazair melalui pemberian senjata.
lewat kapal selam yang telah disiapkan untuk mengirim senjata-senjata ke Aljazair untuk waktu itu melawan Prancis. Aljazair berhasil memenangkan sebuah peperangan. Demikian juga ketika ada konflik antara Afghanistan dan India. Nah, Indonesia memihak kepada Pakistan melalui kapal selamnya. Dia ditempatkan di pelaut Pakistan ketika itu. Di sisi yang lain juga Bung Karno memperlihatkan bagaimana bangsa ini, bangsa yang punya harga diri, yang punya nilai, dan mempunyai kekuatan. Dia juga bicara di depan parlemen Amerika. Dia menjelaskan kenapa Pancasila, dan dia juga mengungkapkan apa itu Pancasila, dan 5 dasar sila ini juga disebutkan satu persatu dan dijelaskan kepada parlemen Amerika. Di sisi yang lain juga Soekarno memperkenalkan bangsa ini adalah bangsa yang menang dalam perang. Jadi Soekarno tidak pernah menganggap bangsa ini bangsa yang kalah dalam peperangan. Jadi menunjukkan kekuatannya melalui daya intelektualnya, melalui daya kemampuan diplomasinya. Dia menunjukkan bahwa bangsa ini bangsa yang sangat berarti di muka bumi ini. Demikian juga di sisi yang lain, Soekarno juga berani melawan Amerika. Ketika dia datang ke Amerika, presiden pengganti Kennedy mendiamkan Soekarno selama 30 menit. Soekarno berdiri di Gedung Putih dan lalu naik ke mobil pulang. Tiba-tiba dihadang oleh utusannya Eisenhower atau siapa saya lupa. Dia kembali ke Gedung Putih. Sejak itu Amerika tidak pernah berani lagi presidennya menunggu hingga berapa menit. Ini bukan suatu hal yang sangat ditampakkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa diremehkan, bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa dianggap sepele. Bangsa Indonesia bukan dianggap bangsa yang tidak bisa melawan. Dan demikian juga ketika perebutan Irian Barat, negara-negara Eropa dan negara-negara PBB tidak ada yang membantu Indonesia untuk membebaskan Irian Barat. Soekarno berhasil memenangkan Peace War, yaitu melalui persenjataan Soviet yang terbaik yang ada di muka bumi ketika itu diberikan kepada Indonesia. Dan satu-satunya negara yang diberikan kepada Indonesia adalah Soviet memberikan satu-satunya persenjataan lengkap kepada sebuah negara cuma Indonesia, dengan lengkap, dengan kuat. Inilah yang disebut dengan 12 kapal selam dan beberapa fregat, beberapa kapal besar. Nah, itu satu bahwa Indonesia sangat dihargai dan merebut Irian Barat itu melalui berbagai macam cara. Nah, ketika kapal Inggris melewati Selat Sunda tanpa izin, dan mereka ketika sampai ke Malaysia, mereka mau bayar ke Indonesia. Indonesia cuma bilang gini, silakan lewat, tapi resiko ditanggung sendiri. Ini berapa kuatnya dan berapa tegasnya ketika itu. Nah, di sisi lain juga ketika melakukan sebuah perlawanan kepada imperialis Inggris untuk mendirikan negara Malaysia, Indonesia itu bukan tidak ingin Malaysia merdeka, tapi melainkan bagaimana mereka harus berjuang, bukan diberikan oleh Inggris. Harus merasakan berdarah-darah dalam peperangan, merasakan perjuangan dulu, merasakan menaklukkan imperialis melalui kekuatan masyarakat. Tapi ternyata tidak, Malaysia justru menyerah dan Inggris memberikan kemerdekaan itu pada Malaysia. Inilah yang Soekarno tidak suka. Bukan karena Soekarno tidak suka Malaysia merdeka, tapi karena dia diberikan oleh Inggris. Itu permasalahannya. Ini satu hal dan lainnya. Dan lalu selanjutnya Soekarno juga melakukan sebuah aksi-aksi yang lainnya, yaitu mengecam PBB karena negara baru langsung menjadi Dewan Keamanan PBB, dan Soekarno tidak setuju dengan itu hingga akhirnya Soekarno keluar dari PBB dan membentuk menentang Olimpiade, membuat Olimpiade sendiri. Itu perlawanan yang menunjukkan bahwa adanya eksistensi
Indonesia ketika itu, walaupun di sisi yang lain dalam ekonomi kita diblokade atau diembargo. Terlepas dari itu, Soekarno berhasil memperlihatkan bagaimana bangsa ini melakukan sebuah aksi perlawanan terhadap kekuatan-kekuatan besar yang ada di masa itu. Ini merupakan sebuah penghargaan yang sangat, dan mereka pun ketakutan karena memperlihatkan betapa beraninya Indonesia melawan secara terang-terangan. Nah, di masa itu pun corak pemikiran rakyat bangsa ini adalah corak pemikiran ideologi. Jadi masyarakat tahun 45 hingga 60-an itu sebelum Soeharto berkuasa adalah orang yang berkarakter, jadi memiliki daya berpikir, daya berjuang, dan juga memiliki kecintaan pada sesuatu yang dia sukai, ideologi seperti nasionalisme, Islam, dan juga komunis. Terlepas dari itu, mereka kontra atau pro, tapi ini mereka miliki dalam diri mereka. Karena kenapa? Karena mereka sering membaca, mengikuti diskusi-diskusi, menulis, dan segala macam lainnya. Masa itu adalah masa yang sangat ideal lah bagi sebuah negara, karena banyaknya orang-orang ahli dalam berpikir. Tapi dikacaukan oleh perbuatan-perbuatan, oleh tangan-tangan Inggris dan Amerika khususnya, yang hingga Indonesia ini terbelenggu dalam sebuah kontra antara pro dan kontra terhadap apa yang dilakukan oleh Soeharto. Nah, selanjutnya adalah ketika Soeharto sudah berkuasa, Indonesia sudah tidak pernah dianggap sebagai bangsa lagi. Kenapa? Karena semua hal apapun yang dilakukan oleh Amerika itu diberikan kepada Indonesia, termasuk merebut tim-tim ketika itu. Indonesia diperintahkan oleh Amerika untuk merebut Timur. Karena kenapa? Karena dengan sistem teori domino, bahwa bangsa-bangsa besar akan menguasai bangsa-bangsa kecil. Nah, makanya ke Amerika ketakutan karena lebih kuatnya komunis di negara jajahan Portugis tersebut, Timur. Tapi Indonesia atas perintah Amerika mencaplok tim-tim. Australia mendukung, Inggris mendukung, Amerika mendukung. Dan ketika lepas, yang mendukung pun Australia, Amerika, Inggris. Jadi apapun jadi terlihatlah betapa mudahnya mereka mempermainkan kita, mengambil lalu mendukung Indonesia. Tapi ketika ingin melepaskan diri, mereka mendukung masyarakat, tim-tim yang pro pada kemerdekaan. Itu yang terjadi. Tapi sebenarnya bukan itu saja, tapi karena Habibie menyerahkan tim-tim itu pada masyarakat lewat pemilu. Nah, itu persetujuan Habibie juga, karena mungkin berpikirnya lebih panjang, karena ngurus sesuatu yang tidak berarti bagi bangsa ini hanya merugikan saja. Seperti itu. Akhirnya lepaslah oleh Indonesia Raya. Nah, makanya Habibie jatuh itu karena banyak tentara-tentara yang tidak suka, karena dia menyerahkan tim-tim. Karena banyaknya pejuang-pejuang Seroja yang telah mempertahankan diri mereka untuk tim-tim. Ini konflik sebenarnya, jadi internal terjadi. Itu yang terjadi. Nah, di sisi yang lain juga Soeharto juga memberikan Freeport pada Amerika dengan pajak 9%, dan itu pun tidak ke negara, tapi bagi-bagi untuk para pejabat-pejabat dan dirinya sendiri. Itu bisa kita lihat, bisa kita baca di buku-buku. Banyak buku sekarang beredar, dan banyak juga internet dan YouTube membahas tentang itu. Lalu Soeharto juga membuat sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan Amerika dan para pengusaha Inggris seperti Texmaco, menguasai minyak di beberapa titik di Indonesia ini dengan ketentuan-ketentuan yang sangat-sangat menguntungkan mereka, hingga kerugian bangsa ini sangat banyak sekali. Nah, inilah konsekuensi dari seorang pemimpin yang diberikan oleh negara lain. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi semua apapun yang ada di Indonesia ini, sumber dayanya diperas, dipakai, digunakan seenak-enaknya untuk mereka.
tapi pemerintahnya tidak acuh-acuh aja karena merasa dia juga mereka menganggap dia berjasa pada kelompoknya Soeharto untuk dalam dukungan dalam memerintah Indonesia Raya ini. Nah, di sisi lain juga diberangusnya semua pemikiran. Di zaman Soekarno hanya memberangus partai yaitu Masyumi dan PSI dengan alasan mereka melakukan sebuah pemberontakan di PRI Permesta di Padang, Sumatera Barat. Lalu ada juga gertakan Soekarno untuk menghilangkan HMI, untuk membubarkan HMI tapi tidak dilakukan. Demikian juga menghilangkan PMI juga tidak dilakukan. Bahkan Soekarno dan Aidit berantem karena batal mencabut hak membubarkan HMI dan PMI, tapi ini dibatalkan. Walaupun ada ucapan dalam Soekarno dalam salah pidatonya mengatakan bahwa dia akan mencabut atau membubarkan PMI dan selanjutnya bertahun-tahun berikutnya di HMI, tapi tidak jadi sama sekali. Nah, itu aja perkaranya. Lalu dan di saat Soekarno itu bangsa ini sangat bangga dengan dia. Karena apa? Dia berhasil membuat bangsa ini populer di mata internasional, membuat bangsa ini dihargai di dunia internasional, dan juga dilihat sebagai sebuah negara yang memiliki kemampuan walaupun baru merdeka. Di sisi lain juga Indonesia sudah membuat ketika itu 50-an rudal perang Kartika. Itu sudah jadi dan itu mau diluncurkan, dan ini juga sedang dites. Lalu bom atom yang sudah direncanakan. Nah, Amerika ketakutan ketika Indonesia sudah membuat bom atom dan rudal Kartika, dan ini dibatalkan ketika peralihan pemerintahan Soeharto hingga ini dibatalkan, bom atom dibatalkan, rudal Kartika juga dibatalkan. Jadi semua hal-hal yang dibuat Soekarno dihancurkan oleh Soeharto dengan sekejap. Inilah yang terjadi. Jadi, nah selain itu, kalau Soekarno hanya membubarkan PSI, Masyumi karena melakukan sebuah pemberontakan di Sumatera Barat yaitu PRI Permesta. Demikian juga kalau DTI sepakat semua harus melawan. Jadi DTI pun dihabiskan. Nah, demikian juga ketika di sisi yang lain, pada pihak yang lain, ketika Soekarno itu membiarkan buku-buku beredar dan tidak ada yang dilarang. Nah, tapi ketika zaman Soeharto semua buku-buku dilarang yang mengandung nilai-nilai perjuangan, termasuk buku-buku Pramudiananta Tur, bukunya Tan Malaka, bahkan bukunya Soekarno pun ada beberapa yang dilarang ketika itu, yaitu di bawah bendera revolusi. Dan ini menghalalkan segala cara untuk tidak menerbitkan buku-buku yang kata pihak pemerintah adalah pro Soekarno dan pro komunisme. Hingga akhirnya yang terjadi adalah kehancuran dalam berpikir bangsa ini. Jadi dari peralihan Soekarno ke Soeharto, disinilah kehancuran dimulai. Karena apa? Banyaknya buku-buku dihilangkan, banyaknya sistem pendidikan diganti, banyaknya segala hal-hal yang dulunya dipakai dibuang. Ini seperti itu yang terjadi. Inilah sebuah hal yang sangat bagus yang dilakukan oleh Soeharto untuk dirinya dan kelompoknya saja. Di sisi yang lain juga ada satu hal yang bagus Pak Soeharto, apa? Dia memberikan kekuasaan kursi Golkar kepada orang sipil yaitu Harmoko, dan dia juga memberikan kekuasaan wakil presiden pada Habibie. Mungkin dia juga udah tahu bahwa masa dia udah mau habis, dan dia juga melihat bahwa ini memang waktunya untuk turun, dan dia persiapkan orang sipil jadi orang militer. Ini suatu bagus juga menurut saya dalam satu sisi yang lain. Kenapa? Karena dia menunjukkan bahwa militer itu pun tidak bisa diharapkan secara penuh dalam melaksanakan tugas-tugas
kenegaraan. Jadi mereka untuk hal-hal yang bersifat sipil diberikan kepada sipil. Pertama kali yang diberikan oleh Golkar, karena Golkar itu bertahun-tahun dipimpin oleh seorang jenderal. Nah, sekarang ketika dirubah menjadi Harmoko yang jadi pemimpin, dan demikian juga wakil presiden, dulunya banyaknya cuma ada Malik dan Soeharto dan Habibie saja yang sipil, selain itu militer. Ini bagus menurut saya, terlepas dari itu kepentingan dia, untuk kepentingan dia menjaga diri dia dan keluarganya, tapi itu juga telah dibuat oleh dia. Ini merupakan suatu regenerasi yang sangat bagus menurut saya pribadi. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah aksi untuk meredam kekuatan militer lewat sipil. Ini ada pergantian dan ini ada perubahan arah politik Indonesia. Ini merupakan suatu kebaikan menurut saya pribadi. Nah, tapi di sisi lain, yaitu tadi, dia mengharamkan semua buku-buku terbit. Dia mengharamkan orang-orang masyarakat membaca buku-buku Tan Malaka, buku-bukunya Soekarno, buku-bukunya Pramudia Natur, dan beberapa buku-buku orang-orang yang PKI, orang-orang PSI. Ini dihentikan oleh Soeharto. Ini merupakan sebuah bencana yang besar menurut saya pribadi. Karena yang lainnya sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Jadi inilah yang sangat-sangat membahayakan. Jadi perbandingan antara Soekarno mengangkat bangsa ini dari bangsa yang dianggap bangsa jajahan menjadi bangsa yang memiliki eksistensi di muka bumi ini. Nah, di zaman Soeharto terbalik, dia rendahkan bangsa ini hingga tidak memiliki mutu dalam kualitas berpikir. Inilah yang sangat-sangat membahayakan sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita lihat sendiri akhirnya mental bangsa ini sampai saat ini seperti ini. Tidak cerdas, tidak kreatif, dan juga tidak memiliki daya inisiatif. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, negara ini seperti ini karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kecerdasan, yang tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki kecerdasan, dan tidak memiliki daya inisiatif. Akhirnya bangsanya seperti ini. Masyarakat pun seperti ini. Inilah hasil dari pembangunan yang dilakukan Soeharto selama 30 tahun. Dahsyat sekali. Inilah sedihnya bangsa ini. Jadi Soekarno mengangkat bangsa ini menjadi bangsa yang dilihat, dihormati, dan disegani di muka bumi ini. Tapi ketika Soeharto belak turun menjadi bangsa yang tidak dihormati. Seperti itu. Kecuali di ASEAN. Di ASEAN itu karena apa? Karena ini sama-sama kerja dengan Amerika. Nah, jadi demikian juga di Vietnam. Kenapa dihormati? Karena sistem gerilya, politik gerilya Indonesia Raya ini diakui. Dan mereka memakai taktik gerilyanya yang dibuat oleh Nasution. Jadi mereka membaca buku-buku Nasution tentang perang gerilya. Nah, Nasution pun dapat ini perang gerilya dari Tan Malaka. Nah, ini itulah aspek yang sangat dihormati. Selain itu nggak ada yang dihormati bangsa ini. Jadi drastis sekali turunannya. Inilah sangat sedih sekali. Tapi inilah yang terjadi hingga bangsa ini begini terus menerus. Perkembangan cuma infrastruktur, tapi orang-orang yang berdaya tidak diambil oleh pemerintah, dibiarkan begitu saja. Seperti apa pesawat terbang kemarin dibikin oleh orang Lamongan itu, berhasil dia bikin pesawat. Tapi datanglah angkatan udara mengatakan begini, begitu, akhirnya lenyap. Demikian juga di Aceh, ada anak yang menemukan listrik lewat pohon, yaitu pohon kedondong. Itu berhasil menghasilkan listrik yang sangat besar. Tapi itu tidak diolah, dibiarkan begitu saja. Baru itu menurut saya bukan bagian dari hasil kekuatan ekonomi bangsa ini juga nantinya. Inilah saya heran sekali. Nggak tahu apa yang terjadi
Nah, inilah hasil dari pendidikan Soeharto selama bertahun-tahun berkuasa di Indonesia. Akhirnya membuat bangsa yang terpuruk terus-menerus. Nah, di masa Soekarno pun eksistensi bangsa ini ada. Walaupun mereka sekolah di Amerika, di beberapa negara, tapi mereka tetap mengakui bangsa ini bangsa yang, dan mereka cara berpikir tetap bangsa Indonesia. Ketika mereka bawa ke luar negeri, dari luar negeri ilmunya, mereka terapkan dan diasimilasi dengan hasil-hasil yang didapat di bangsa ini, campur lewat budaya bangsa ini. Tapi zaman Soeharto tidak hilang begitu saja. Karena apa? Akhirnya kita banyak terbengkalai dalam cara berpikir. Karena itu tadi, Soeharto tidak berani mencerdaskan bangsa ini yang menakutkan. Akhirnya apa? Akan menggulingkan diri dia sendiri. Karena dia apa? Dia melakukan sebuah gestok. Terlepas orang bilang bahwa nggak tahu siapa yang mendalangi, tapi kita ambil garis besarnya sajalah, bahwa yang muncul ketika itu adalah Soeharto, dan Soeharto juga yang memimpin setelah PKI dibunuh. Seperti itu aja sudah selesai kan? Karena memang jenderal-jenderal ini pun ada planning tertentu dibunuh. Nggak mungkin jenderal ini dibunuh dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Demikian lah, makanya jadi dua presiden ini memiliki kekhasan yang sangat-sangat luar biasa. Yang satu mengangkat derajat bangsa ini di permukaan, satu lagi menenggelamkan kembali hingga tidak dihargai oleh bangsa lain hingga saat ini. Akhirnya memunculkan tokoh-tokoh politik seperti ini, pejabat-pejabat seperti ini, dan juga orang-orang yang memahami politik pun terjebak oleh permainan oligarki dan elit, hingga mereka disewa dan mereka tidak bisa bebas untuk mengeluarkan pendapat mereka, tapi berdasarkan apa yang diperintah oleh para oligarki dan elit. Demikianlah yang terjadi. Jadi memang sangat ganas Soeharto ini, hingga membuat mental budaya bangsa ini, kreativitas budaya bangsa ini, dan juga inisiatif daya bangsa ini direndahkan oleh dia, dihancurkan selama 30 tahun dia berkuasa. Tapi terlepas dari apapun itu, dia memiliki satu hal yang sangat bagus, memberikan regenerasi kepemimpinan kepada masyarakat sipil di Golkar dan wakil presiden. Tapi selain itu tidak ada kebagusan, karena ini yang adanya meredahkan bangsa di mana-mana. Tidak berani melawan, tidak berani mengiyakan, tidak berani mengatakan tidak pada Amerika dan negara-negara Eropa. Akhirnya apa? Yang kenyang mereka, yang lapar kita. Utang kita bertambah, dan juga kita meminjam uang itu, hingga masuklah IMF ke Indonesia. Hancur leburlah bangsa ini, reformasi, naiklah rupiah ke angka 20.000, turun di masa Habibie 6.500 dalam waktu beberapa bulan. Tapi Amerika tidak suka dengan Habibie, hingga disuruhlah beberapa orang yang memiliki link ke mahasiswa untuk mendemo Habibie. Dan Habibie tahu diri, dia mengundurkan diri. Tapi Habibie telah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Apa? Yaitu memperkenalkan kembali kekuatan daya berpikir bangsa ini. Dia mengangkat kembali PT Nusantara, Dirgantara Nusantara, PT IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, diangkat lagi sama dia. PAL diangkat lagi sama dia, Pindad diangkat lagi sama dia. Akhirnya berhasil. Inilah yang terjadi, hingga orang barat seenak-enak udahnya membuat perut kita kelaparan, membuat perut kita diatur oleh mereka. Kita harus makan apa, kita harus beli apa, kita harus kemana pinjam uang, hingga kita nggak memiliki harga sama sekali. Nah, sementara di zaman Soekarno, walaupun memang ketika itu kita memiliki dua sisi, yaitu non-blok, karena kita bisa ke barat, bisa ke timur, karena bebas kan. Nah, tapi di sisi yang lain,
banyak negara-negara imperialis ini tidak suka, khususnya Inggris dan Amerika. Nah sekarang ini diturunkan kepada Malaysia dan Singapura, Australia. Inilah yang terjadi. Hingga turunan-turunan babu-babunya imperialisme ini ada di Malaysia, Singapura, dan Australia yang selalu menggencet Indonesia lewat berbagai macam mobil, termasuk juga F-16 Indonesia ketika diembargo oleh Amerika dari 98 sampai 2006, diembargo total hingga pesawat terbang kita pun jadi kanibal. Itulah yang terjadi teman-teman semua, bahwa zaman era Soekarno walaupun dalam kemiskinan, tapi dia membuat bangsa ini ada di permukaan bumi. Kenapa? Karena memiliki kualitas cara berpikir, memiliki kemampuan memahami sesuatu. Seperti itu. Inilah yang sangat bagusnya. Tapi di zaman Soeharto hilang semuanya. Kita hanya menjadi tempat makan mereka, dan kita suruh mereka makan di rumah kita yang siapkan, dan kita juga pula suruh cuci piringnya. Jadi demikianlah teman-teman semua. Jadi hal-hal yang lain telah saya bahas sebelumnya, ini hal yang baru saja, perbedaan antara era Soekarno dan era Soeharto. Demikianlah teman-teman, bahwa keberadaan akhir dari semua yang ada di Indonesia ini seperti ini. Kenapa? Karena pemerintahannya seperti ini. Jadi orang-orang yang menguasai pejabat pemerintah tidak memiliki kemampuan dalam daya kreativitas, dalam kecerdasan, juga dalam inisiatif, hingga akhirnya bangsa ini hanya menjadi bangsa main-main dalam pemerintahan. Demikian juga pembangunan, banyak ruang kosong yang apa yang dibangun tidak dipakai. Sayang sekali. Makanya kalau membangun itu harus ada hitung-hitungan untuk penerbangan kemana, ke arah mana, berapa orang masyarakat, kemampuan masyarakat, dan lain sebagainya. Harus ada research dahulu, atau penelitian dahulu kemampuan masyarakat. Tapi sudahlah, by the way, inilah yang terjadi pada bangsa ini, karena hasil dari Soeharto tidak pernah menghasilkan masyarakat, orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir, hingga hancurlah bangsa ini seperti ini sehingga saat ini. Demikianlah teman-teman semua, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mainkan lengan Anda, tekan subscribe, like, share, dan komen. Karena komen itu membantu diri kita juga untuk melakukan sebuah membuat diri kita jadi kritis, membuat kita jadi cerdas, membuat diri kita jadi ingin mengetahui sesuatu. Inilah prosesnya, hingga kita dari menulislah kita dapat berpikir tentang hal-hal yang tidak kita ketahui. Demikianlah teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Allah